Nah, az-zakatu ahadu mabanil Islam. Zakat itu adalah salah satu di antara bangunan-bangunan Islam, di antara struktur Islam. Ya, bangunan. Di antara bangunan-bangunan yang paling utama, di antara salah satunya adalah zakat. Ya, bahwa Islam ini diibaratkan sebuah bangunan besar. Ada berbagai macam bangunan yang ada di komplek Islam tersebut. Ya, ada puasa, ya, ada haji, ada sholat. Di antara bangunan-bangunan tersebut adalah zakat. Ahadu mabanil Islam, di antara salah satu bangunan-bangunan Islam. Wa qad qaranahallahu bis sholati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an senantiasa yang kita tahu, yang kita baca, ketika ada perintah sholat pasti diiringi sama zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Coba kita cek, Pak, di antara ayat-ayat Allah ketika perintah melaksanakan sholat maka diiringi wawunya waw ma'iyah, kalau kata orang-orang ahli qawaid nahwu shorof. كالحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama kita menggunakan berita tokoh sedang bersih. Ketua pembina, ketua penasehat, seluruh pengurus serta jamaah Islam Qawan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih diberikan akal yang umur, iman sehat walafiat, terlebih-lebih iman dan Islam, sehingga syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-28. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah sholat subuh kita, tarawih dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ampunan dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan terdidik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak kita berharap mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Jemaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majelis Al-Qobah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah surat Al-Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal perbuatannya, meluaskan kuburnya, menerangkan kuburnya, dan bukunya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Billahu maghfirah wa bisyafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya untuk membuka pintu-pintu langit, kita berharap semua keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama ikuti lantunan sholawat Nabi yang dipandu oleh kita Bapak RT 01.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Zakat. Mustafa barik maqasidana wa qillana Kitab Minhajul Qasidin, ya wasi'an zakat, rahasia dan yang berhubungan dengannya. Minhajul Qasidin Syekh Ibnu Qudamah Al-Miqdasi. Zakat, rahasia dan yang berhubungan dengannya, ya, kewajibannya, hikmahnya, ancamannya, ya, rahasia dan hal yang berhubungan dengannya, ya, perkara dan atau perkara yang berhubungan dengannya. Ya, zakat, rahasia dan perkara yang berhubungan dengannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudaraku, saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama simak, mari kita sama-sama dengarkan bersama penjelasan tentang zakat, rahasia atau hal perkara yang berhubungan dengan zakat. Akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Syekh Frizi, bersumber dari kitab Minhajul Qasidin karangan Syekh Ibnu Qudamah Al-Miqdasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyati ajma'in, amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Radhiyallahu anhum
wa bi sannatil muttasil ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salukal futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasu wa salahal jasadi war ruh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, segenap para alim, para ulama, para asatis, segenap dewan guru, kepada yang kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Mukarram Haji Mamun Nadung, segenap pengurus Masjid Al-Aqobah dan jajarannya, terus kepada Bapak Haji Agus Uspana, segenap orang-orang tua kami, terus kepada Akhirul Kiram Ustaz Sulaiman, Bapak Ketua RT 06 RW 05 dan segenap saudara-saudara semua jamaah rutin kajian Mistahim Al-Aqobah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini yang penuh dengan hikmah luar biasa, kita terima kasih kepada Allah. Di pagi hari ini Allah masih perkenankan kita menghirup udara pagi yang penuh keceriaan, penuh kebahagiaan, karena Allah masih beri kesempatan kita sampai hari ini di Ramadan, di tanggal hari yang ke-27, 28 ya hari ini ya, harinya hari ke-28 apa 29, 27 nih ya, tanggal 28 ya, yang berarti Allah masih perkenankan kita mudah-mudahan sampai akhir Ramadan. Berakhir Ramadan bukan berarti berakhir semua kegiatan aktivitas ibadah. Ramadan akan meninggalkan kita, dia akan mengucapkan selamat jalan, selamat tinggal, goodbye. Ya, ada yang bersedih di antara kita umat Rasul, betapa keadaan kita di Ramadan ini adalah sebuah keniscayaan, sanjungan, begitu banyak kemuliaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Islam, umat Rasul di akhir zaman ini. Betapa waktu-waktu yang kita lewati di setiap detik, tidak ada lagi waktu yang lebih hebat dari Ramadan. Bukan hanya jam, hari, bahkan dalam satu bulan Ramadan dihitung detik. Setiap detik daripada waktu-waktu yang berjalan di Ramadan ini adalah semuanya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kita disibukkan oleh aktivitas ibadah, berzikir, bertasbih, istighfar, tadarusul Quran, wa khatmuhu, dan menghatamkannya, memahami isinya, wa fahmuhu, wa ibhamuhu, memahaminya, wa amaluhu, mengamalkannya, wa tatbiquhu, mengimplementasikan setiap ayat. Cukup dengan membaca saja sudah berlipat Allah berikan nilai pahalanya. Bahkan ketika kita tidak mampu membaca Quran, mendengarkan orang, Allah berikan nilai yang sama dengan yang membaca. Ya, diamnya kita tidak bertasbih, tidak berzikir, tidak keadaan ibadah, tapi diamnya kita dihitung ibadah sebagai nilai tasbih. Yang penting jangan berkata kotor, jangan berkata zur di Ramadan ini. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, dinyatakan di sebuah hadis, walaupun hadisnya katanya dhaif, tapi ini tetap hadis yang dia menjadi panutan, menjadi ukuran atau standar buat kita. Diamnya kita di Ramadan termenung, yang penting asal jangan pikiran kotor kemana-mana. Ya, artinya tidak beraktivitas apa-apa, ngucap juga enggak, di hati juga enggak, fisik juga enggak. Ya, maka dihitung ketika dia tidurnya, maka tidurnya dinilai ibadah. Naumus shaimi ibadah. Tidak ada lagi bulan 11 bulan selain hebatnya Ramadan ini. Masya Allah, luar biasa. Seluruh dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya sekedar dosa,
pahala sudah tak terhingga nilainya. Allah buka lebar-lebar ya sebagai bazar pahala. Bazar itu artinya apa? Dibuka sebebas-bebasnya dengan amal yang kecil, pahala yang luar biasa di Ramadan ini. Sampai di menjelang 10 terakhir bagi kita yang aktif istiqomah menjaganya sampai di 10 terakhir dengan itikaf, ya itikaf full di masjid yang dipastikan oleh Rasulullah SAW, kita akan berjumpa dengan malam daripada malam satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang nilai ibadahnya 83 tahun 4 bulan. Ayo sama-sama kita memohon Allah Subhanahu wa taala agar apa yang sudah kita lakukan dari awal Ramadan sampai di tanggal 28 ini semuanya Allah berikan pahala dan ganjaran yang full buat kita semua. Berakhir Ramadan bukan berarti berakhirnya meningkatkan kualitas ibadah kita, justru di Syawal yang akan datang esok akan menjadi pelajaran buat kita bahwa Ramadan ini menjadi tonggak bagi kita, setar untuk jauh lebih baik lagi setelah di bulan Syawal nanti. Bapak hadirin rahimakumullah, untuk melengkapi kesempurnaan Ramadan, ada jangan lupa ada satu nilai ibadah yang ini juga menjadi syarat diterimanya ibadah kita, ibadah puasa kita. Bila yang satu ini terlewati atau diabaikan dalam kondisi apapun, maka dianggap bukan batal puasanya belum diangkat ke langit di sisi Allah Subhanahu wa taala selama zakat tersebut belum dipenuhi. Ya, makanya hal ini suatu saat sahabat nanya kepada Rasulullah menyangkut soal bagaimana luar biasanya kewajiban berzakat ini, terutama zakat fitrah bukan zakat mal, zakat fitrah. Zakat fitrah yang dikeluarkan hanya pada bulan Ramadan, fitrah, ya, bukan zakat mal, yang ukurannya adalah 3,5 liter atau 3 liter munjung. Kalau dihitung rupiah di Basnas saat ini adalah 47 kalau dihitung harga. Ya, tapi cenderung para ulama yang bagusnya kalau masih bisa diukur dengan yang mengenyangkan perut orang, yaitu ya bahan pokok sebetulnya yang lebih utama beras, ya, bukan uang, karena uang itu nggak pernah diwajibkan dari Rasulullah. Kalau uang itu udah bentuknya zakat mal nanti, ya sebetulnya itu. Coba karena orang sekarang maunya instan, makanya ya dibuatlah fatwanya oleh ulama Indonesia dianggap sama nilai uang itu, karena nilai uang itu kalau uang itu kan berbeda harganya. Kalau beras di sini harganya 15.000, boleh jadi tempat lain 10.000, maka dihitung harga berasnya yang kita makan pada saat itu, gitu ya. Kalau beras kan umum, antara di sini sama di Padang masih beras itu kualitasnya sama, kalau harganya pasti beda, ya. Makanya nilai uang itu ya sesuai dengan standar yang berlaku di wilayah tersebut, ya. Bapak hadirin rahimakumullah, kita akan coba ungkit sedikit menyangkut soal zakat dan ada gerangan apa rahasia di dalamnya, kenapa begitu pentingnya ya dalam rangka menyempurnakan puasa Ramadan kita. Digantung nilai pahala puasa kita bila sampai batas akhir penyerahan zakat itu kita tidak keluarkan. Ya, kapan batas akhirnya? Ketika khotib naik, khotib 1 dan khotib kedua selesai, khutbah kedua, dia turun dari mimbar, belum juga kita ngeluarin zakat, maka dianggap sudah kita tidak mengeluarkan zakat. Ya, sampai seorang bayi yang lahir pada saat khotib naik, dia sudah wajib zakat tuh, Pak. Ya, pada saat itu. Nah, az-zakatu ahadu mabanil Islam. Zakat itu adalah salah satu di antara bangunan-bangunan Islam, di antara struktur Islam. Ya, bangunan. Di antara bangunan-bangunan yang paling utama
Di antara salah satunya adalah zakat. Ya, bahwa Islam ini diibaratkan sebuah bangunan besar. Ada berbagai macam bangunan yang ada di komplek Islam tersebut. Ya, ada puasa, ya, ada haji, ada sholat. Di antara bangunan-bangunan tersebut adalah zakat. Ahadu mabanil Islam, di antara salah satu bangunan-bangunan Islam. Wa qad qaranahallahu bis sholati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an senantiasa yang kita tahu, yang kita baca, ketika ada perintah sholat pasti diiringi sama zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Coba kita cek, Pak, di antara ayat-ayat Allah ketika perintah melaksanakan sholat maka diiringi wawanya waw ma'iyah, kalau kata orang-orang ahli qawaid nahwu shorof, ya wawanya ma'iyah. Jadi sholat nggak bakal sempurna, sholat belum diterima, ya, sholat belum afdol, sholat belum sempurna bila tidak diikuti dengan melaksanakan perintah mengeluarkan zakat. Jadi sama halnya melaksanakan zakat, ya, sekaligus pelaksanaan sholat. Orang yang sudah sholat berarti tuntas melaksanakan perintah zakatnya. Begitu maksudnya. Kalau sholatnya rajin tapi enggan ngeluarin zakat, ngeluarin infak, ngeluarin sodakoh, ya, yang bentuknya sunnah, apalagi yang wajib, maka dianggap belum sholat. Itu artinya, Pak, ma'iyah. Jadi satu paket tuh, sholat sama zakat. Jadi orang kalau yang sudah sholat pasti zakatnya benar, ya, pasti zakatnya dia rajin, ya, zakatnya pasti sempurna, infaknya sempurna, sodakohnya pasti sempurna, ya. Faqala ta'ala, hal ini kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian wajib menegakkan atau mendirikan sholat. Ya, perintahnya mendirikan sholat, iqamatus sholah. Ya, wa atuz zakah, serta mengeluarkan zakat. Bapak rahimakumullah, jelas. Jadi dasar naklinya, dasar, ya, nakli itu diambil dari sumber Al-Quran maupun dari hadis. Ini dasarnya adalah perintah zakat itu diambil dari ayat ini diantaranya Al-Baqarah ayat 8, ayat 43. Aqimus sholat wa atuz zakat. Jelas dasarnya adalah Al-Quran. Ya. Amma anwa'uz zakat, adapun terkait soal ada berapa macam sih zakat itu, gitu Pak, ya. Wa aksamuha, kemudian juga bagian-bagiannya. Wa asbabu wujubiha, juga hal-hal yang terkait soal sebab-sebab kenapa zakat itu diwajibkan. Wa asbabu wujubiha. Fa dhahirun masyhurun fi madhannihi min kutubil fiqhi. Hal ini sudah menjadi hal yang masyhur. Fa dhahirun masyhur, sudah cukup masyhur, sudah lagi nggak ada orang yang tidak tahu, semua orang Islam pasti tahu bahwa zakat itu adalah wajib, ya. Fi madhannihi fi kutubil fiqhi, yang hal ini sudah jelas tercantum di kitab-kitab fikih melalui literasi-literasi karangan para ulama yang jelas-jelas adalah dasar dari Al-Quran. Jadi nggak ada lagi penolakan bahwa zakat itu ulama yang ini wajib, yang ini tidak, semuanya sepakat. Fi mazannihi fi kutubil fiqhi, enggak ada lagi ikhilafiyah, ya. Cuma masalahnya tinggal nanti zakat mal yang mereka ulama ada berbagai macam pendapat. Ya, seperti zakat profesi hari ini nih, ya. Orang yang punya jabatan, punya gaji, gajinya apakah wajib dizakati atau tidak? Apakah cukup nisab sama haul saja? Ini juga masih banyak perdebatan di kalangan para ulama. Walaupun mayoritas
setiap apa yang dihasilkan dalam bentuk jumlah yang tercukupi maka wajib dizakati, tapi berdasarkan haul, ya, haul dan nisabnya. Baik, kemudian wa inna ma nadzkuruha huna ba'da syuruti wal adab. Untuk menyingkat waktu, bagusnya di kesempatan ini kata beliau kita coba akan bahas menyangkut soal syarat-syarat dan kewajiban daripada zakat itu sendiri. Pamina syuruti ayyukhrijal mansus alaih. Yang pertama, dasarnya kenapa hal itu zakat itu wajib untuk kita keluarkan. Dasarnya adalah, di antara syarat-syaratnya adalah ayyukhrijal mansus alaih. Dasarnya adalah adanya ayat tadi, perintah yukhrijal mansus, hal yang dinaskan, ya, dinyatakan dalil. Makanya keluarlah perintah mengeluarkan zakat. Ada perintah surat tadi, ada perintah firman Allah yang mewajibkan zakat. Kalau nggak ada perintah Allah, boleh jadi kita tidak diwajibkan zakat, ya, boleh-boleh saja, sunah-sunah saja. Tapi karena ada perintah Allah, maka wajib ayyukhrijal mansus alaih wala yukhrijul qimah fis sahih. Bahkan dijelaskan ayat tersebut di hadis-hadis, tidak dijelaskan harganya, ya, nilainya, harganya berapa. Misalnya zakat fitrah 50.000, dia kurang jelasin, nggak dijelaskan, Pak. Sekian dolar, diambil kurs Persia, diambil real misalnya, atau dinar atau dirham, tidak, Pak. Cukup, ya, dengan jumlah daripada barang yang dizakatkan. Kalau beras ya 3,5 liter, tidak dihitung harganya, itu maksudnya, Pak, ya. Wala yukhrijul qimah fil sahih, dalam kitab-kitab yang hadis yang sahih sudah dijelaskan, tidak dijelaskan harganya, cukup jumlahnya, ya, 3,5 liter. Makanya orang Indonesia ini kan pinter-pinter, Pak. Ulama Indonesia ini juga cerdas-cerdas, ya, walaupun perintahnya tidak dikeluarkan harga, tapi hari ini juga udah pada sepakat ulama kita dianggap sebagai apa? Sebagai kias. Uang itu sebagai kias daripada jumlah. Daripada ribet-ribet kita berzakat 5 orang keluarga, bawa beras 3,5 liter dikali 5, kan ribet bawa beras. Kalau bawa uang gampang, tinggal klik ditransfer aja atau QRIS, selesai sudah. Jadi dianggap sama, dan itu sudah disepakati oleh istimewa ulama. Boleh, ya. Fa inna man ajaza ikhrajal qimah innama talamma saddal khula faqat. Karena kalau seandainya ada orang yang membolehkan mengeluarkan harga, kayak di Indonesia ini dibolehkan harga, udah cukup dengan 47.000 saja. Basnas juga harus sepakat dari pusat, bahkan MUI sudah mensepakati keluarnya fatwa, ya, dihargai dengan 47.000 untuk di Tangerang kota ini, ya. Innama talamma saddal khula faqat. Karena itu yang dilihat, yang dilirik cuma apa? Sadda, yang menutupi kepemilikan. Artinya begini, orang yang boleh jadi nanti punya harta banyak, kalau diuangkan jumlahnya kan terasa banget, gitu loh. Contohnya begini, kita makan dalam satu hari ini katakan 5 liter dalam satu keluarga, 3 liter lah katakan dalam satu hari. Kalau setahun saya mau tanya berapa jumlahnya, Pak? Setahun yang kita makan sampai ketemunya Ramadan, datangnya kewajiban zakat ini, berapa jumlahnya? Setahun kan 365 hari, ya, dikali 3 liter sehari, berapa, Pak? 365 hari dikali 3 liter sehari, udah hampir 1 ton, Pak. 1 ton, 1000 kilo 1 ton. 1 ton nasi beras yang kita makan dalam 1 tahun. Saya mau tanya, kalau 1 ton itu berapa nilainya? Kalau diuangkan 1 ton 15 berapa tuh? 15 juta. 15 juta dalam 1 tahun kita makan, Pak. Kalau ditakar dengan beras berapa?
Kalau 1 ton berapa berarti? Enggak, kalau 1 ton kalau 3,5 liter berarti berapa? Kalau 3,5 liter dizakatkan 47.000. Kalau 1 ton kali uangkan 15 juta, ya. Jadi berapa nilainya Pak? 15 juta kalau dihitung rupiah, berapa kita harus zakatin? Kan gede nggak tuh Pak kira-kira? Enggak 3,5 liter, enggak per 7.000 kita zakat Pak. Saya mau tanya, emang kita makan Ramadan doang? Saya mau tanya, di bulan-bulan kemarin 11 bulan kita makan nggak Pak? Yang kita makan apa Pak? Beras kan? Tapi kenapa yang dihitung oleh syariat, dihitung oleh ulama hanya yang terjadi di bulan Ramadan? Bahkan yang dimakan hari itu dalam 1 hari saja yang kita makan Pak. Yang 3,5 liter 1 hari saja, tidak dihitung 30 hari, tidak dihitung 1 tahun. Inilah hikmahnya, ya, Allah mewajibkan perintah itu tidak dengan jumlah, tidak dengan harga Pak. Ya, talam maha saddal hulah fakot. Sudah hari itu saja yang 3,5 liter, ya 47.000 saja hari itu. Kalau hitung 1 tahun kita zakat, masya Allah. Saya mau tanya, luar biasa kita setahun ngeluarin zakat Pak. Ya, gede apa kecil Pak? Waduh, bisa jual motor kita Pak. Mau zakat fitrah aja nih, jual motor dulu dah. Tiap tahun itu Pak. Makanya ketika sahabat ditanya, ya Rasulullah, batas kewajiban syarat zakat itu, apakah saya terkena, kata sahabat. Kata Rasulullah, apakah kamu hari ini masih makan? Makan Rasul. Pagi makan nggak? Makan. Siang enggak, sore enggak. Tapi pagi makan nggak? Makan. Wajib, wajib zakat kamu. Saya nggak makan Rasul. Pagi belum makan. Kan kemarin juga belum makan saya. Ya, hari ini belum jelas makan saya apa tidak karena belum punya apa-apa. Apakah saya wajib Rasul? Apakah kamu masih punya pakaian yang kamu pakai? Punya. Wajib, wajib zakat. Masih punya celana, masih punya baju, jaket berbiji-biji, ya, rompi punya, ya, masih punya bagus baju. Wah, walaupun kagak makan udah 3 hari, kata Rasul, wajib. Jawabannya wajib zakat. Nah lo, bagaimana itu? Jual baju buat zakat. Ya, celana masih ada punya 3. Ya, masih bisa dipakai 1, 2, jual, bawa ke tukang loak buat zakat. Sampai begitu hal yang dianggap wajib mengeluarkan zakat tanpa toleransi. Emang ada hari ini orang kagak makan lalu jual baju gitu? Ada. Jual baju, jual celana gitu. Pak, jual celana dulu dah buat zakat. Saya mau tanya, ada nggak Pak kira-kira hari ini Pak? Sampai separah itu hari ini kemiskinan tidak ada. Hidup sejahtera semua manusia hari ini. Cuma dihitung kepemilikan harta saja hari ini yang berbeda. Kalau kehidupan standar hari ini semua orang sama Pak, rata-rata Pak. Soal mobil juga bukan kemewahan hari ini, kendaraan bagus juga bukan hal yang biasa. Cuma standar yang kita miliki nilainya berapa itu doang hari ini yang membedakan antara kita dengan yang lainnya Pak. Ya, jadi kita masih bersyukur Pak, Allah SWT begitu meringankannya beban daripada zakat ini. Makanya mudah-mudahan ditutupnya Ramadan maka tuntas sudah termasuk wajib mengeluarkan zakat fitrah. Juga hati-hati Pak ngeluarin zakat Pak, jangan asal ada orang datang ke rumah kita minta zakat kita kasih. Walaupun itu memang ya boleh-boleh saja, tapi ingat ya, di surat At-Taubah ayat 60 udah jelas-jelasan itu Pak. Innamas shadaqat lil fuqara, sesungguhnya yang boleh mustahik menerima zakat itu cuma ada 8 Pak. Ya, di surat At-Taubah ya, ayat 50 ayat 60 tuh, saya kurang ingat tuh. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Pertama orang yang fakir dulu Pak. Di kampung kita ini siapa yang paling fakir? Kan saya sendiri yang paling fakir. Berarti buat diri sendiri zakatnya begitu. Fuqara wal masakin. Fakir. Fakir itu artinya apa? Orang yang punya penghasilan tapi nggak mencukupi. Punya gaji sebulan 2 juta tapi kebutuhannya 4 juta, itu fakir Pak. Nggak bisa menutupi kebutuhannya. Ya minus. Jadi itu fakir. Nah itu udah wajib tuh mendapatkan hak mustahik tuh. Kedua masakin. Masakini gitu, orang masakini modern.
Masak itu artinya miskin. Ya. Kismin. Apa itu kismin? Ya, orang yang punya penghasilan tapi patimbang pas-pasan. Nah, gajinya 2 juta, kebutuhannya pas-pas 2 juta. Sisanya nggak ada. Pas-pasan, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ke sono, nggak bisa ke sini. Mentok udah segitu-gitunya. Nggak bisa ngeluwek kalau kata orang sini. Ya. Nah, itu miskin, Pak. Boleh jadi hari ini banyak orang kaya juga miskin. Duitnya miliaran tapi utangnya puluhan miliar. Duitnya ratusan juta tapi utangnya lebih dari ratusan. Ya miskin. Makanya ditanya, kamu masih makan nggak kata Rasulullah? Makan. Berarti kamu kaya. Makan doang Rasul, cuma bisa makan doang. Kamu kaya masih kalau masih makan. Jadi saya wajib zakat. Saya nggak makan Rasul dari kemarin. Tapi kamu masih punya baju yang dipakai. Punya sih Rasul baju mah. Pak Ajib, maka wajib zakat. Apalagi kita. Emang iya motor nggak punya, tapi sepeda kan sepedanya aja lebih dari 12 juta harganya. Lah jual sepedanya buat zakat. Kan begitu Pak. Sepeda nggak punya, Ustadz. Motor apa lagi? Tapi belum punya TV, TV jual buat zakat. TV udah nggak punya, Tad. Ada mini kompo, ada, jual mini kompo. Subhanallah, sampai sedemikian rupa apa Rasulullah sangat perhatian terhadap kita agar jangan sampai perintah zakat ini diabaikan. Kenapa sih? Kaila dulatan bainal aghniyai minhum, supaya harta yang dititipkan Allah kepada orang kaya yang berputar kepada orang kaya toh. Yang kaya makin kaya, yang susah makin blangsak. Ya, ini terjadi hari ini ekonomi apa? Yahudi. Ya. Jadi bukan lagi ekonomi Islam hari ini pun terjadi, Pak. Yang kaya makin kaya, yang konglomerat makin konglomerat, yang menjulang makin menjulang, ekonominya yang semakin jatuh, semakin terpuruk hari ini. Karena memang bukan ekonomi Islam yang dipakai. Yang saling mensejahterakan, yang kaya mengayakan orang yang susah juga harus tahu diri, yang ngarepin orang kaya mulu. Kan begitu, Pak. Ya kerja kagak ribut THR, kan bingung. Ini budaya-budaya yang hari ini terjadi di masyarakat kita nih, Pak. Masya Allah, ya. Baik, ini sudah pengen panjang nih kajian nih, Pak. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja dulu, Pak, ya. Baik, kemudian al-qismul awal nih, Pak. Pertama, syarat pertama, kenapa diwajibkan zakat? Ta'abudu mahdin. Zakat ini perintah Allah yang nggak usah dihitung-hitung secara logika. Kenapa harus 3,5%? Kenapa harus 3,5 liter? Kenapa harus 2,5% dari harta yang kita miliki? Kenapa kok sekian hitungannya? Kenapa kok orang yang ngeluarin zakat? Kan dia capek-capek. Pak, lihat kisah bagaimana kisah Sa'labah. Sa'labah hancur kenapa, Pak? Sa'labah sahabat Nabi yang paling miskin, baju cuma satu, habis sholat belum zikir kabur, asal belum zikir kabur. Ditanya Rasulullah, kenapa sih lu ente kalau sholat buru-buru mulu, datangnya belakangan, pulang duluan? Emang iya selalu berjamaah kata Rasul, tapi kan kamu batang hidung kamu nggak pernah kelihatan dengan saya udah Allahu Akbar, kamu baru datang, saya belum salam, kamu selesai salam, kamu udah kagak ada. Kenapa Sa'labah? Saking susahnya ya Rasul, baju saya ini dipakai sama istri saya berdua. Jadi saya baju istri saya di rumah telanjang, ya. Jadi saya pulang, istri saya pakai, dia sholat, Pak. Sampai saking susahnya dia minta sama Rasul 3 kali, dia berturut-turut minta sama Rasul supaya jadi orang kaya. Ya Rasul, minta sama Allah supaya saya jadi orang kaya. Rasul nggak mau, karena Rasul sudah tahu Sa'labah kalau kaya nanti bakal bangsat, menjadi bajingan dia. Kenapa bajingan? Ya karena dia merasa kayanya dengan hartanya itu, dengan tenaganya, dengan pikiran, dengan usahanya, bukan dengan doa Rasulullah. Bukan karunia Allah, nggak mau dia ngeluarin zakat, Pak. Makanya hancur dia karena tidak ngeluarin zakat. Sa'labah dari mulai 2 kambing Rasul kasih sampai beribu, itu lembah, jutaan kambing isinya, Pak. Gunung, lembah, bukit yang begitu luasnya itu isinya kambing, punyanya Sa'labah, Pak. Sampai zuhur pertama udah nggak ada di Masjid Qatar. Kemana zuhur kagak ada Sa'labah? No, ada di tengah kambingnya, Pak. Asar masih ada, masih pulang, Pak. Besoknya asar udah kagak ada, Pak, karena masih di gunung, Pak. Sampai kekayaannya luar biasa, sampai Allah hancurkan Sa'labah karena dia tidak lagi mau mengeluarkan zakat. Hati-hati, Pak. Makanya kenapa hari ini kita tidak dikasih kaya banget sama Rasul, nggak dikasih berlimpah harta kita, karena takut ingkar kita ngeluarin
Zakat dihancurkan Allah. Mending kita biasa-biasa aja Pak. Yang penting kan 3,5 liter kita udah wajib keluarin. Betul? Sudah zakat Pak, udah. Saya lihat di Akoba ini satu orang dong baru ini foto Pak. Ya, yang lainnya mah pakai QRIS ya PRT ya. Klik ya pakai itu tuh ya, pakai rekening. Berarti pada ngeluarin zakat Pak ya. Insya Allah ya. Jadi nilainya nilai ibadah, nggak pakai logika, jangan dipikir-pikirin. Ya seperti karomil jimar, seperti orang haji yang ngelempar jumroh pakai batu. Saya mau tanya, masuk akal nggak Pak? Itu orang yang pergi haji itu pakai batu lemparin tuh Pak. Mampus lu kan begitu. Ya. Seolah kita ngelemparin siapa tuh Pak? Setan, iblis nih, dasar iblis, laknatullah. Ya, mampus lu iblis kan begitu Pak. Itu kan nggak pakai akal. Ya, nyium, muter-muter nyium ajar aswad sampai dihina oleh orang kafir. Semua ibadah itu nggak usah pakai logika. Ya, ta'abudu mahdin, cukup pakai akal, pakai hati saja, pakai keyakinan saja. Jangan hitung-hitung, udah, kan ini ketaatan saja nilainya Pak. Itulah perintah, syarat atau daripada kewajiban mengeluarkan zakat. Maksudus syar'i fi ibtila'um bil amal. Tujuannya adalah apa? Ini menjadi ujian bagi kita umat Islam. Kita ini kira-kira mau nggak taat dengan sama Allah dengan perintah mengeluarkan zakat? Taat mau nggak perintah pergi haji dengan diantara salah satu rukunnya adalah melempar jumroh? Nggak usah pakai logika, kan begitu Pak. Ibtila'ul bil amal, ikhlas saja. Jadi nggak usah. Makanya kata Umar bin Khattab, dia ngobrol Pak sama Hajar Aswad. Apa kata Umar bin Khattab? Hei batu hitam. Hajar Aswad kan artinya batu hitam Pak. Hai batu hitam, dia ngobrol Pak. Seandainya Rasulku, nabiku tidak memerintahkan aku menciummu, maka aku jijik melihat kamu. Begitu kata siapa? Umar bin Khattab terhadap Hajar Aswad. Begitu Pak, Masya Allah Akbar. Karena perintah Rasul mencium, maka saya ikut junjungan saya, kata Umar bin Khattab. Subhanallah, itulah nilai ketaatan dalam beribadah. Nggak usah pakai otak-otakan Pak. Kenapa sih kita suruh ngaji mulu? Kenapa? Nggak usah dipikirin, itu urusan Allah. Kita cuma sami'na wa ata'na. Inilah ibadah Pak. Ta'abudu mahdin. Nggak usah dihitung, kenapa 3,5 liter ya? Kenapa nggak sekian? Ya nggak usah dipikirin, emang udah begitu syariatnya. Ya, karena dalam beragama ini banyak yang ghairu ma'qul, nggak usah pakai otak. Ya cukup pakai ta'abbud atau ta'ammun, dengan beriman saja, keyakinan saja, cukup nilainya ibadah saja, ketaatan ya. Bapak rahimakumullah, sudah jam berapa? Yang kedua, wal qismu sani aksun dzalika wa ma la yuqsad minhu ta'abbud. Yang kedua, tujuan disyariatkan zakat. Ya. Aksun dzalika, sebaliknya. Jadi tidak hanya sekedar ketaatan saja, mengabaikan logika. Ya. Tidak. Ya, aksun dzalika wa ma la yuqsad minhu ta'abbud. Justru ada sesuatu yang tidak dimaksud dari ibadah tersebut. Tidak dimaksud dari ibadah tersebut. Sebaliknya maksudnya, kalau tadi kan yang dimaksudnya cukup ibadah saja, taat saja, ya samina wa ata'na saja, jangan bikin logikanya. Kenapa begini, kenapa begitu? Yang ada kita stres, yang ada kita kufur, yang ada kita murtad. Pergi haji kenapa harus 7 balik? Kalau bikin murtad kita, kenapa nyium Hajar Aswad? Murtad kita Pak. Ya, bisa syirik kita. Jangan dipikirin pakai logika. Tapi sebaliknya ada lagi yang kedua syaratnya, tetap yang dimaksud bukan tujuan daripada ibadah sekali, bukan ibadah itu, bukan sujudnya, bukan melaksanakan sholatnya, bukan itu yang dimaksud. Nah ini Pak, balil maksudu min hadha mahdin, tapi tujuannya adalah menunaikan hak orang lain. Ya apa namanya, al maksud haddu mahdin, hak seseorang. Ya, contohnya apa? Qadha'i dinil adamiyyin, dainil adamiyyin, seperti apa? Memenuhi hak membayar hutang pada orang lain. Qadha'i dainil adamiyyin. Ya. Kemudian waradal maksub. Kemudian agar jangan sampai terjadinya gosop, tipu daya.
Ya dalam praktek apa? Dalam praktek transaksi jual beli. Kenapa nggak boleh mengurangi timbangan? Kalau kita kan hari ini lucu. Kalau kita membeli, kita minta tambah sama orang sekilo lebih dong bang, bonusnya dong bang, kan begitu. Kalau beli, tapi kalau jual ngelebihin pengurangin. Kita sebagai penjual nih, kita kasih orang dilebihin pada kurangin. Ya Pak Bang Dul, kalau kita jadi pedagang kebanyakan timbangan dikurangin, diganjel juga tuh timbangan. Udah mantep tuh 1 kilo, tangannya bergerak sep aja, seperempat hilang. Aduh, masya Allah tuh manusia, ya. Jadi akal-akalan manusia ini, ya. Qadha dan adamin memenuhi hak orang lain untuk membayar hutangnya. Ya tujuannya apa? Tadi transaksi, saling membantu. Tapi ada tujuan daripada pelaksanaannya adalah agar kita memenuhi hak orang lain. Wanawa dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang dimaksud bukan ibadahnya tapi tujuannya. Wa kadzalika la tu'tabaru fihi niyyah wal fi'lu. Juga hal yang demikian yang tidak dibahas menyangkut soal niat dan tidak juga menyangkut soal amal atau perbuatan. Kemudian yang ketiga, ya kita lanjut dulu deh, ya banyak sudah ada 7 nih. Kemudian terakhir karena waktu sudah mepet. Fi daqaiqil adab al-batinati fi zakat. Hal-hal yang terkait soal perkara-perkara kecil menyangkut soal adab yang terjadi secara batin ketika mengeluarkan zakat. Jadi ada perkara yang tidak terungkap lewat akal, yang tidak bisa diungkap oleh logika, tidak bisa diungkap oleh fisik manusia. Tapi itu menyangkut soal adab. Kenapa orang harus mengeluarkan zakat? Ilam ana ala muridil akhirah fi zakati wa dhaif. Menyangkut soal adab berzakat ini menyangkut soal urusan tujuannya adalah akhirat, muridil akhirah. Dalam mengeluarkan zakat wa dhaif ada beberapa hal terkait soal zakat. Yang pertama al wazifatul ula ayyab hamal murad minaz zakat. Kita harus pahami dulu menyangkut soal yang esensi menyangkut dan substansi menyangkut soal zakat. Itu ada 3 perkara. Wa salah satu asya, ada 3 perkara hal yang paling penting dalam zakat. Yang pertama ibtila'u mudda'i mahabbatallahi ta'ala bi ikhraji mahbubih. Yang pertama, ada hal yang paling esensi dalam ketika kita ngeluarin zakat. Saya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa antal zumuni nafaqatu alayya fardhon lillahi ta'ala. Niat zakat tuh buat saya ngeluarin zakat buat diri saya dan orang-orang yang kewajibannya terhadap saya, istri saya, anak-anak saya, atau an zaujati atau dari saya, an waladi atau dari anak saya, niatnya boleh. Atau kita bayar sekaligus 5 orang keluarga kita, anak istri kita di situ. Nah niat nawaitu an nafsi wa antal zumuni nafaqatu alayya. Kan niat tuh, niat ngeluarin zakat. Ya. Dan ada hal yang perlu dipahami di antara itu apalah ibtilau mudai mahabbatillah. Tujuannya adalah bukan duit yang kita keluarin 47.000 dikali 5 orang, bukan 3,5 liter dikali 5 orang, bukan harta yang dihitung nisab dan haul dalam 1 tahun. Harta kita 1 miliar sudah nisab, sudah haul, nisabnya sudah tercapai, ya karena udah bergulung-gulung tuh duit. Yang kita hitung bukan gulung-gulungannya, yang pokoknya kita hitung kali 2,5%. Kita hitung Pak, jangan merasa rugi, hitung saja. Nah bukan gitu. Tujuannya apa? Itu Allah uji kita, kesetiaan kita, kecintaan kita, mahabbah kita kepada Allah. Baru hartamu yang ku minta. Kalau seandainya nyawamu bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Ibrahim alaihissalam, saya mau tanya. Saya mau tanya, yang diambil sama Allah hartanya apa anaknya? Yang diuji Ibrahim karena dia merasa cinta kepada anaknya. Begitu luar biasa dia mencintai. Allah khawatir Ibrahim lebih mencintai anaknya dibanding aku. Aku apa kata Allah? Cemburu kata Allah kepada Ibrahim. Makanya ku minta, ku uji dia, kesetiaan dia kepada aku. Dengan ku uji dia, silakan korbankan anakmu untuk aku kata Allah. Kata Ibrahim, siap ya Allah. Jangan lagi baru anakku, aku sendiri, istriku ku korbankan buat engkau ya Allah. Subhanallah. Saya mau tanya, hebat atau tidak? Kita bisa begitu? Bisa. Harta kita buat Allah semua, kita jual semua, berani? Boro-boro. Suruh zakat aja, ya nggak datang.
Sampai mau takbir nggak datang ya. Sudah jam 6 menit Pak ya. Ini barangkali terakhir kajian kita Pak. Saya hampura beribu maaf selama kajian kita, ketemu kita nih di majelis yang mulia ini dengan para guru, para bapak haji, para jamaah yang tercinta, yang mudah-mudahan perjumpaan kita dari awal kita taklim di awal Ramadan ya, di tahun ini mudah-mudahan Allah limpahi kita semua keikhlasan, kesabaran dan tawakal. Ramadan ini adalah Ramadan sejatinya, Ramadan yang terbaik dalam rangka menjadikan kita orang-orang yang sabar. Ramadan ini mencetak manusia-manusia sabar, manusia-manusia ikhlas, manusia-manusia yang berkorban untuk agama, yang rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena saya khawatir Pak, kita ini terjadi pada zaman di mana Nabi Musa alaihissalam dulu. Ngeri kita ini hari ini Pak, banyak yang diberi harta tapi lupa jati dirinya. Dulu zaman susah dia masih sadar diri sama Allah. Saya berzakat ya Allah, saya infak ya Allah, saya bantu fakir miskin ya Allah, saya bantu saudara-saudara saya yang yatim ya Allah. Di sini kehidupan makin susah ya Allah, saya kaya, saya bantu mereka. Dia berjanji, tapi ketika kaya dia lupa janji nawacitanya. Ada orang buta Pak, matanya buta, fisiknya sudah tua, sudah renta. Dia mohon sama Allah dan ibadahnya selama bertahun-tahun dia ikhlas Pak. Dia cuma minta satu ketika datang malaikat, wahai orang tua yang buta mata, hari ini doamu dikabul Allah, kata malaikat. Seandainya hari ini ada satu doa yang dikabul sama Allah, kamu minta apa? Kata malaikat pada orang-orang buta yang tua tadi. Ya malaikat, sampaikan kepada Allah, saya minta satu, tolong mata saya disembuhkan dari kebutaan. Satu, agar saya bisa melihat bagaimana indahnya alam, bisa berbagi, bisa melihat bagaimana ciptaan Allah. Yang kedua, tolong ya Allah, bilang sama Allah, kata dia sama malaikat, berikan saya kekayaan biar saya mampu berbagi kepada saudara-saudara saya. Itu baik, kata malaikat, sampaikan, dikabul sama Allah, matanya sembuh dan dia seiring dengan waktu menjadi orang kaya Pak. Subhanallah. Yang kedua, ada orang kepalanya botak Pak. Ada yang botak kan nih Pak? Ya, kepalanya botak Pak. Udah botak, tua, jelek lagi Pak ya. Udah cukup dah, udah lengkap dah kesengsaraannya. Bertahun-tahun dia sabar, dia ahli ibadah, dia ahli taat sama Allah. Datang malaikat, kabul. Kata malaikat, wahai orang botak, ya, aku tahu penderitaanmu bertahun-tahun, kata malaikat. Allah sudah kabul doamu. Kamu minta apa aja hari ini dikabul Allah? Dia bisa minta dua. Yang pertama, tolong jadikan saya orang sempurna, rambut saya tumbuh, saya gagah perkasa. Baik. Yang kedua apa? Saya minta harta yang banyak biar saya bisa berbagi pada yang lain. Subhanallah. Diterima doanya. Ya, botaknya sembuh, wah, gagah lagi, muda lagi. Subhanallah. Yang ketiga, ada orang yang pertama buta, botak, ya tua lah. Jadi tua dia pengen kembali muda. Intinya yang ketiga orang ini minta kesempurnaan lah. Tiba-tiba suatu saat nanti di tahun-tahun berikutnya ketika sudah kaya, datang malaikat menyerupai seseorang yang berbeda. Datanglah malaikat ini meminta-minta kepada orang yang matanya buta tadi, wahai bapak yang sudah memiliki harta yang banyak, bapak yang hidupnya dengan senang, dengan kecukupan yang luar biasa, saya tolong minta bantuannya. Hari ini saya punya anak, sudah berapa hari tidak makan, saya punya keluarga, sudah tidak ada lagi apa yang kami menikmati dalam hidup, kesengsaraan meliputi kami, saya minta tolong bantuan Bapak. Apa kata orang yang matanya buta, yang dikasih kaya sama Allah? Dia bilang, jangan lagi baru harta, nyawa saya kalau hari ini Allah perintahkan saya memberikan, saya berikan semua. Subhanallah, sukses ini orang yang pertama tadi. Karena dia dikasih kaya, karena kesabarannya, karena keikhlasannya, karena keriduannya. Maka semakin kaya, semakin berkah nih orang buta yang tadi, orang kaya. Karena zakat, infak, sodakohnya. Yang kedua, yang butak palanya tadi, yang berjanji, janji sama orang yang pertama. Ketika datang malaikat dengan menyerupai orang yang susah, fakir miskin, yang orang yang tua renta, yang musafir, datang berkali-kali, datang pertama ditolak, datang kedua ditolak, datang ketiga ditolak. Apa kata malaikat? Baik kalau begitu, ya. Tunggu saja apa yang terjadi kemudian. Maka dalam jangka tempo yang singkat-singkatnya Allah hancurkan ini orang, sehancur-hancurnya orang yang botak tadi, karena dia lupa bahwa harta itu adalah titipan Allah yang sudah dia janjikan dari awal. Barangkali demikian yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan
Doa kita ketika kita masih susah, doanya khusyuk, doanya hudu, yakin diterima Allah, yakin dikabul Allah. Kita tidak pernah tahu kapan doa kita dikabul Allah, tapi suatu saat kita jadi orang sukses. Kita nggak sukses, kita sudah meninggal. Karena yang sukses nanti anak kita. Apakah boleh jadi anak kita ingkar terhadap janji kita sama Allah nanti? Nah, ini yang kita sejatinya kita mohon sama Allah, agar apa yang terucap hari ini janji kita sama Allah, Allah kabulkan kepada anak-anak kita nanti. Amin. Demikian, saya lebih kurang saya mohon maaf, dan kita akan berjumpa kembali. Ya, belum ucapkan minal aidin faidin, belum Pak ya, karena belum selesai. Beli walutukmil iddata, sempurnakan dulu puasanya. Walitukabbirullah, baru kita takbir sebagai bukti selesai daripada Ramadan kita. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian sekalian pemberian materi yang seharusnya bukan untuk didiskusikan, namun untuk dieksekusi, dikerjakan sebaik-baiknya. Namun kami juga merasa ada yang gelisah, barangkali ada yang mau bertanya, terutama ofisi. Jangan melirik aja. Karena silakan kami beri kesempatan untuk kita diskusi masalah tadi, tujuan zakat dan Hikmahnya. insya Allah kita berakhirnya Ramadan barangkali ada hikmah. Silakan komisi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh sisa zakat fitrah itu digunakan untuk kebutuhan masjid? Tidak ya, sisanya bahkan sebelum sisa juga dia urusan kedua dia visi sisa Masjid. Ya, kepentingan masjid. yang sama yang kedua kan dua nanti ini kan baru berlangsung mungkin apakah masih wajib kita melaksanakan sholat Jumat ataukah ada rukhsah? Ya, menyangkut soal yang pertama penggunaan ya dari hasil zakat itu untuk kemaslahatan masjid. Sisanya atau semuanya? Sisanya. Yang kedua, bila Id itu terjadi pada hari Jumat, apakah masih dianggap wajib pelaksanaan Jumat kan gitu? Ya, baik. Yang ketiga lagi Alhamdulillah, berarti nambah ya. jadi apa alasan Nabi Muhammad itu memilih hidup miskin? Karena doanya ada Allahumma miskin. Iya. Ya, subhanallah. Ini doanya, ini jauh pertanyaan yang merangkuman daripada 30 hari Ramadan ini sebetulnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Bistri atas bukan pertanyaan tapi ini ulasan sebetulnya. Ya, ulasan seharusnya beliau jelasin seharusnya ini. Ya. Baik, terima kasih Bapak hadirin rahimakumullah. Seperti halnya dalam penjelasan-penjelasan dari banyak kajian tentang zakat di berbagai macam kitab, di berbagai macam media-media, Bapak bisa lihat di YouTube, Bapak lihat bagaimana distribusi kepada siapa, kemudian bagaimana cara penggunaan, itu udah jelas Pak. Bapak tinggal klik hal apa saja yang boleh untuk dimanfaatkan uang zakat atau harta zakat yang hasil dari zakat. Itu ada Pak, udah ada, udah jelas Pak sekarang di Basnas juga udah dijelaskan. Di antara salah satunya, bila memang seluruh mustahik itu sudah terbagi sesuai dengan haknya, sudah tercukupi dengan porsinya, maka silakan dimanfaatkan untuk kepentingan majelis taklim, bangun masjid, beli karpet, beli hambal. Seandainya mustahik itu sudah terpenuhi. Cuma masalah kriteria mustahik itu bagaimana, tadi kan udah dibilang 8 asnaf itu. 8 asnaf itu sudah terpenuhi belum? Kalau jangan lagi 8, 1 aja juga nggak terpenuhi, tetangga masjid aja belum dibagi, kok bangun udah beli karpet, beli hambal, itu tidak terpenuhi syariat yang diminta oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penggunaan harta zakat. Kan kaila dulatan bainal agniya minhum khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Oke lah, kewajiban zakat dari muzaki itu udah terpenuhi,
tapi penggunaannya yang belum tersampaikan secara distribusi. 8 asnaf dulu. Orang yang punya utang nggak? Jamaah kita masih ada yang punya utang nggak? Tapi utang kan gede banget, Ustaz belum bisa bayar. Ya nggak usah semua. Begitu minimal bisa terselesaikan perkara-perkara yang kecil. Di antara jamaah masjid yang mereka sholat 5 waktu di masjid, itu keluarga masjid. Nggak usah datang dia ke masjid sama panitia, saya pinjam uang zakatnya, nggak usah pinjam, kasih, Anda dapat mustahik. Itu yang dahsyat seharusnya. Bagaimana Joko Karian, Pak? Itu miliaran uang zakatnya, Pak. Tapi di akhir Ramadan selesai, sudah nggak ada serupiah pun, ya. Kemudian satu liter beras pun itu nggak ada, selesai sudah, Pak. Nggak boleh ada di masjid. Selesaikan semua hari itu. Itu dahsyat, Pak. Nah itu bagaimana kalau Basnas hari ini sampai miliaran, 8 miliar terkumpul? Nah itu tanggung jawab dia. Dia kan punya fatwa sendiri. Dia kan induknya pemerintah. Dia punya proyek untuk kemaslahatan umat, bangun musola, bangun masjid, bangun rumah sakit. Ya silakan, dia tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau sampai harta itu sampai terjadi terakumulasi sampai tahun depan masih ada uang zakat itu, silakan tanggung jawab di hadapan Allah. Yang benar menurut Rasul adalah seperti yang Rasul contohkan dengan para sahabat dulu, selesai hari itu zakat di Syawal itu, maka selesai sudah hari itu, nggak ada lagi uang zakat tersimpan di kas masjid. Subhanallah, ini yang perlu diingatkan kepada para panitia nih. Ya, yang kedua, jadi kalau seandainya tercukupi, boleh bangun masjid, bangun. Dia beli karpetnya, beli hambal, karena saya mau tanya, hambal itu saya mau tanya wajib apa tidak, Pak? Beli hambal di antara kewajiban memberikan zakat kepada mustahik, saya mau tanya, hal yang penting apa tidak? Orang pada bawa hambal, tadi pagi saya bilang ada yang bawa sejadah, ada yang pakai sorban nutup, ya kan percuma juga tuh hambal mahal-mahal. Mahal nggak tuh hambal, Pak? Hitung aja kalau 2 meter dikali sekian udah berapa puluh juta, itu ratusan juta. Kan sayang, mahal-mahal kepakai sorban, hilang fungsinya tuh. Ya lebih baik kenyangin tuh perut mustahik. Tapi ini makan dari donatur, Pak, bukan dari zakat. Itu zakat mal, itu maksudnya begitu ya. Silakan itu nanti konsultasikan kepada panitia zakat. Dia yang lebih tahu. Karena dia punya data masyarakat dari 2 RW, dari 16 RT, dia punya datanya. Silakan. Sudah tercukupi belum? Kalau tidak, di hadapan Allah akan tanya nanti. Wal amilina 'alaiha, dan yang menjadi panitia di dalamnya. Yang kedua, menyangkut soal Id. Ini sudah jelas, Pak. Dari para ustadz kondang internasional, ustadz kondang Indonesia juga udah jelasin, Pak. Ya, Id sama Jumat itu sama nggak? Saya mau tanya. Betul harinya hari Jumat, tapi sholatnya beda apa tidak? Jadi harus satu paket gitu. Ya nggak ada sholat satu paket. Ya Id ya Jumat ya Jumat, Pak. Kebetulan Id itu adanya di hari. Saya mau tanya, perintah Id dulu apa perintah sholat Jumat dulu? Ya Jumat lah. Yang wajib Jumat kok. Saya nggak sholat Id di rumah, kurang sehat. Saya mau tanya, boleh nggak? Nggak ngapain nggak sholat? Saya nggak sholat Id di rumah. Boleh nggak? Boleh, sunnah kok. Saya mau tanya, Jumat wajib nggak? Jadi lebih mengutamakan sunnah bang wajib? Mana ada dalam syariat kita ngutamain sunnah, wajibnya kagak? Yang nggak ada, Pak. Yang ada tunaikan wajib. Walaupun ya menomor 2kan sunnah, ya memang begitu, Pak. Begitu. Jangan wajib Idnya yang nggak pernah sholat setahun, Id, Idul Fitri, Idul Adha datang karena Lebaran, kan begitu. Tapi 5 waktu itu namanya oon, Pak. Ya, oon, polongo bin belod namanya itu, Pak. Ya. Yang terakhir apa? Kenapa Rasulullah memilih miskin? Ya. Seandainya Rasulullah memilih kaya, wah belangsak kita, Pak. Iya, makanya Rasul lebih memilih miskin. Walaupun Rasulullah itu mau apa? Bukan lagi harta, dunia akhirat Rasul miliki. Karena Rasulullah kekasih Allah. Aisyah protes kepada Rasul, ya Rasul, Anda ini kan seorang nabi, Anda Rasul, Anda ini kekasih Allah. Kok hidup kita susah begini? Ya mau minum pagi teh aja kagak punya, buka puasa kurma sebutir aja kagak punya, cuma air putih tiap hari.
Bosan saya hidup begini. Rasulullah kata Aisyah. Itu Aisyah kalau zaman sekarang, anak-anak Gen Z itu, ya protes mulu sama Rasulullah. Protes tentang Rasulullah muji-muji Khadijah mulu. Saya cemburu Rasul, dia bilang itu. Khadijah mulu kok puji-puji. Sekali saya kenapa sih kan gitu? Saya kan masih muda, masih semok, masih cantik gitu kan. Kenapa Khadijah mulu dipuji-puji tiap hari? Cemburu Pak Aisyah ya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW kenapa dia hidup miskin? Itu yang menjadi misi daripada Rasul menjadi seorang Rasul, menjadi seorang Nabi. Ya, makanya Rasulullah, ya Allah kumpulkan saya bersama orang-orang yang fakir. Karena nanti saya di akhirat masuk surga bersama orang-orang yang paling fakir. Apakah hari ini orang yang surga masuk orang yang surga banyak yang kaya? Yang kaya banyak yang surga, Pak. Presentasi antara orang kaya soleh dengan orang miskin soleh, banyakkan orang kaya yang soleh masuk surga dibanding orang fakir. Orang fakir itu cenderung masuk neraka. Loh kok bisa? Orang fakir itu gampang kufur, orang kafir, orang fakir itu gampang murtad, orang fakir itu lemah imannya. Kan udah bilang lemah kantong, kosong kantong, ya lemah iman, ya gampang jadi penjahat Pak. Kadal fakru ayakuna kufron, udah jelas kata Rasulullah. Makanya Rasul kenapa memilih? Karena umatnya mayoritas fakir. Saat Rasul bilang, di antara para nabi yang masuk surganya duluan saya, kata Rasulullah. Saya dulu, tapi saya tidak ambil hak itu. Saya akan masuk surga belakangan. Kenapa? Saya akan masuk surga bersama orang-orang yang paling fakir. Yang kedua, saya juga masuk surga bersama orang-orang yang paling kaya. Kenapa? Dia masuk surganya belakangan. Orang kaya itu masuk surganya belakangan. Tetap masih masuk surga. Ya demikian. Kalau seandainya Rasulullah milih kaya, kita repot Pak. Kita repot Pak. Bisa nggak surga kita Pak ya. Demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah. All praises to Allah.